1K1 TV1. Udah terbakar belum? Gak ada rencana kalian bakar gedung satu lagi? Hah? Polisi nangkap maling ayam. Hah? Dibawa ke jaksa. Tuntutannya 5 tahun penjara. Hanya untuk mencuri untuk makan. Tapi kalau mereka kan brengsek kayak gini. Sini, siapa yang dituakan? Sampaikan. Sampaikannya sampaikan depan kantor Pak. Bukan, maksudnya gimana, siapa yang mau terima kan kayak gitu kan. Ini artinya nego gitu, bukan di dalam kantor kayak gitu. Kalau mau nanti berkeras keluar tapi dari lima kali 56 orang. Udah ada 5 juga komunikasi. Pak Susi masuk ya, Pak Susi. Oh boleh. Orangnya 5 orang. Sayang kan anaknya tidak. 5 orang. Oke, orang pada Bu Nati, Pak Yusri, Reno, siapa? Silakan. 5 orang pun nggak masalah sama kami. Nggak masalah 5 orang. Nggak masalah. Selama ada etikat kalian mau menemui rakyat, kami juga etikat. Saya di sini aja. Saya nunggu lah. Kasus korupsi di BUMN, tapi sialnya bangsatnya malah Jaksa Agung ketemu dengan Kementerian Sarang Perampok dengan Erick Thohir. Kan anjing kayak gini. Artinya karena apa? Karena mereka terbiasa main di belakang. Jadi itu dia kawan-kawan. Jangan mau kita ditipu-tipu belakang, depan, belakang, depan. Kita mau, gimana kita bisa berdiri? Ini jangan jadi pengaruh. Kami sudah melakukan pemberitahuan aksi. Betul. Jangan mau ditipu-tipu. Enak banget mereka di belakang. Anjing. Ya, kami rakyat bukan pemain belakang. Kami biasa tampak hadap-hadapan. Kita tidak butuh belakang-belakang. Kita mau di mana kita bisa menyampaikan suara kita. Kita mau, karena ini depannya, kita datang dari depan. Kita orang-orang terhormat. Kita adalah pemilik saham negeri ini. Jangan pula kita datang mereka tutup gerbang, kan anjing kayak gini. Tapi Erick Thohir datang, dibuka. Ketat kayak gini. Biar mereka tahu. Jaksa, kami cuma minta tuntutan kalian hanya satu, yaitu tuntutan hukuman mati pada koruptor. Kalau itu tidak kalian buat, berarti kalian jaksanya yang korup. Karena apa? Karena korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa, setara dengan pengkhianatan bangsa, setara dengan makar. Maka tuntutannya hanya satu, hukuman mati. Ganti kalian. Jangan seenak-enak kalian bikin tuntutan 10 tahun, 5 tahun. Kalau ada duitnya 3 tahun. Anjing banget kayak gini. Yang kami mau cuma satu. Tuntutan yang dimasukkan adalah tuntutan hukuman mati. Kenapa dulu jaksa bisa menuntut hukuman mati menteri? Ada dulu menteri dihukum mati. Tapi itu pada saat pemerintahan siapa? Jadi kita minta kejaksaan ini hanya mengeluarkan satu tuntutan, yaitu tuntutan mati pada koruptor. Koruptor itu adalah anjing, babi, pengkhianat bangsa dan negara. Jadi ngerti kalian kejaksaan? Kalau kalian nggak bisa tuntutan mati, mundur. Lebih baik kejaksaan ini dibubarkan. Lebih sepakat kami kejaksaan ini dibubarkan. Udah anggaran kalian nggak dipotong pun dikit. Tuntutan kalian tergantung ada uang. Pasal yang kalian masukkan, pasal kalau ada uang. Kami cuma mau hanya tuntutan hukuman mati yang kalian masukkan. Tidak ada hukuman seumur hidup. Tidak ada hukuman yang kalian masukkan pasalnya 10 tahun, 20 tahun. Naik. Kami nggak butuh.
Yang kami butuh tuntutan kalian hukuman mati. Dulu kita punya jaksa yang hebat, punya integritas, yaitu almarhum Baharudin Lopa. Tapi sekarang kemana jaksa-jaksa yang punya integritas? Hah? Kemana jaksa-jaksa yang berani memberikan tuntutan hukuman mati? Jangan pula seenak-enak kalian. Nanti polisi tangkap maling, kalian bikin pasalnya pasal-pasal berat karena maling kecil, maling ayam. Giliran koruptor, kalian bikin pasal-pasal yang meringankan. Anjing! Kami nggak butuh. Yang kami butuh hukuman mati. Berlakukan hukuman mati seperti itu. Itu yang kalian masukkan dalam pasal tuntutan kalian. Karena apa? Karena korupsi adalah extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Korupsi setara dengan terorisme, bahkan lebih parah. Korupsi lebih parah daripada narkoba. Seharusnya korupsi itu dituntut dengan hukuman mati. Ngerti kan jaksa? Jangan kalau Erick Thohir datang dan buka gerbang, hah? Giliran rakyat datang, kalian tutup gerbang tinggi-tinggi. Ini sudah terjadi penyelewengan hukum, di mana pihak berperkara itu ketemu, itu sudah penyelewengan kawan-kawan. Ketika jaksa agung ketemu dengan menteri Erick Thohir, artinya sangat jelas sudah terjadi kong kali kong negosiasi di sana. Makanya biasa mereka main belakang. Itu tidak etis. Karena apa? Karena Erick Thohir, ya, menteri yang punya sejuta masalah. BUMN di kepemimpinan dia pada merugi dan dikorup. Tapi kenapa bisa ketemu? Seolah-olah dia nggak tahu. Ada apa ini? Erick Thohir disuruh ngurus BUMN, malah ngurus bola. Kan anjing kayak gini. Anjing nggak kayak gini. Ditugaskan ngurus BUMN supaya korupsi hilang, malah sibuk ngurus bola. Anjing. Maka kami minta, ya, jaksa periksa Erick Thohir. Periksa Erick Thohir. Tidak mungkin tidak terlibat. Itu di luar nalar akal kami. Karena kejahatan pengoplos BBM itu bukan sehari dua hari, tapi sudah bertahun-tahun. Di Rut Pertamina ya silih berganti, tapi kementerinya tetap. Artinya ada pengkondisian. Artinya ada pengkondisian, saudara-saudaraku. Betul. Jika ada pengkondisian, maka saatnya kita lawan. Lawan. Dan bapak ibuku yang di depan ini, bapak-bapak kepolisian, bukanlah musuh kita. Betul. Mereka di sini hanya menjalankan tugas untuk mengawal kita. Betul. Mereka di sini menjaga kita. Jadi mereka bukan musuh kita. Musuh kita adalah para perampok uang rakyat. Garong uang rakyat. Hah? Camkan itu. Maling. Kita patuh pada ujaran pemerintah. Ketika pemerintah mengatakan yang isi Pertalite untuk orang tidak mampu, yang mampu isi Pertamax lah gua, merasa diri gua mampu. Menghormati anjuran pemerintah, gua isi Pertamax, bertahun-tahun isi Pertamax. Anjingnya, babinya, yang gua dapat Pertalite, gua bayar Pertamax, yang diisi Pertalite, kan anjing kayak gini. Bangsat itu, bangsat. Bertahun-tahun seperti ini, artinya menteri, ya, BUMN patut diduga terlibat terima upeti dari pengoplosan ini, kawan-kawan. Terlibat. Maka kita minta jaksa agung periksa
Erick Thohir beserta kakaknya Boy Thohir. Periksa Erick Thohir. Itu yang kita minta. Ngerti kalian jaksa? Jangan rakyat kecil kalian jadikan korban. Giliran rakyat curi ayam, tuntutannya 12 tahun, 15 tahun. Betul. Hanya gara-gara curi ayam untuk dia makan. Udah itu kena babak belur dipukuli masa. Betul. Tapi yang ngerampok uang negara, ngerampok uang rakyat, kalian tuntut cuma 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Anjing! Seharusnya yang kalian lakukan adalah tuntutannya hukuman mati pada koruptor. Betul. Bukan cuma wacana. Kalau kalian tidak masukkan tuntutan hukuman mati pada koruptor, artinya kalian korup. Betul. Artinya kejaksaan korup. Karena apa? Extraordinary crime. Narkoba dituntut mereka hukuman mati. Teroris dituntut mereka hukuman mati. Ya kan? Gila korupsi, 3 tahun. Setahun. dituntut 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Deal-dealan angka di situ. Kan anjing kayak gini kan? Nah, polisi nangkap maling ayam. Dibawa ke jaksa, tuntutannya 5 tahun penjara. Hanya untuk mencuri untuk makan. Tapi kalau mereka kan brengsek kayak gini, maka dari itu kita bongkar kebusukan aparat negara. Jika kata maaf, ya, menyelesaikan masalah, maka lebih baik bubarkan kepolisian, bubarkan kejaksaan, bubarkan kehakiman. Karena apa? Kalau kata maaf selesai masalah, ini enak banget nih di Pertamina. Kami memohon maaf kepada rakyat Indonesia. Anjing, kalau cuma minta maaf, untuk apa? Selesai perkara. Yang kami mau kalau punya integritas, mundur. Udah jelas-jelas ngoplos, udah jelas-jelas pencuri, masih bicara minta maaf. Jika kata maaf menyelesaikan perkara hukum, maka segera bubarkan kepolisian, segera bubarkan kejaksaan, segera bubarkan kehakiman. Itu kalau kita gunakan logika kata maaf. Maka bagi kami rakyat Indonesia, tidak ada kata maaf. Proses hukum dulu jalankan. Itu yang kami mau. Itu yang kami mau. Weh jaksa, weh kejagung. Woi. Siapa yang nemui kami di sini? Ada nggak nih? Karena aksi kami bukan aksi liar. Ini jangan jadi pengacau. Kami dong. sudah melakukan pemberitahuan aksi. Betul. Weh, jaksa agung. Gak berani ya? Siapa yang menemui kami di sini? Takut kalian? Apa karena kami nggak bawa uang? Coba dibuka itu uangnya dong. Apa karena kami nggak bawa uang? Bahkan nggak bisa ketemu? Erick Thohir datang kalian buka pintu gerbang. Apa karena Erick Thohir bawa uang makanya kalian bisa ketemu dengan jaksa agung? Padahal kami yang bayar kalian. Ingat, wahai kejaksaan, dari mulai pakaian, seragam akan sempak kalian dibeli dari keringat kami. Kami yang bayar kalian, kami yang fasilitasi kalian. Betul. Gedung kalian ini kami yang berikan. Maka ketika kami datang, wajib kalian terimanya. Jangan cukong aja datang kalian diam-diam baik kalian. Mana nih kejaksaan? Udah pulang? Apa udah terbakar? Udah terbakar belum gedung kalian gara-gara kasus Pertamina? Udah terbakar belum? Gak ada rencana kalian bakar gedung satu lagi? Kejaksaan, gak ada rencana kalian bakar gedung satu lagi untuk pengalian isu? Kalau dulu api rokok bisa bakar. Kalau dulu api rokok bisa bakar gedung, kan anjing kayak gitu. Giliran bongkar kasus korupsi gedungnya terbakar. Betul. Apa udah terbakar gedung kalian belum? Gak ada rencana kalian bakar gedung? Apa gak ada rencana kalian mau bakar gedung? Nanti terbakar aja gedung kalian kasus Pertamina. Karena di negara ini giliran ada kasus besar terbakar. Kasus Pertamina
Oplosan terbakar yang terbakar kilang minyak. Hah? Itu kasus pagar laut yang terbakar BPN. Nah, kasus Joko Chandra, kalau nggak salah gua kasus Joko Chandra yang terbakar ini gedung Jagung. Ya kan? Jadi ketika ada kasus korupsi, ada aja gedung yang terbakar. Nah, ini kejaksaan nih, periksa Pertamina. Nggak ada rencana kalian bakar gedung. Kita tanya dulu bro, ada nggak rencana bakar gedung? Siapa tahu, kalau ada rencana kalian bakar gedung, kami mau merekam proses pembakarannya. Biar jadi tontonan rakyat. Biar jadi tontonan rakyat. Kasus korupsi di Joko Chandra, gedung kalian terbakar. Yang bakar api rokok, ngeri kali api rokoknya bro. Hah? Sebesar apa itu rokok? Hah? Api rokok sebesar apa? Emang BBM kita gak nyala api rokok? Gua bisa dibuktikan, taruh sini pertalite. Atau pertama, gua bakar nih api rokok terus gua jatuhkan, nyala gak api itu? Kagak. Kagak nyala kalau cuma api rokok. Itu logikanya bro. Gua udah berkali-kali coba. Ada pertalite gua lempar api rokok nggak nyala, gua lempar pertama nggak nyala. Tapi kalau gua nyalakan api betah. Artinya apa? Ya dibakar. Bukan terbakar. Dan yang jadi kambing hitam siapa? Buruh jadi kambing hitam. Kan bangsat kayak gini. Bapak-bapak kejaksaan, siapa yang benar-benar yang mau temui kami di sini? Ayo dong. Kenapa takut ketemu rakyat? Takut. Pak, kami bukan Erick Thohir. Maka kami sudah memberikan pemberitahuan aksi dan aksi kami sudah tercatat di kepolisian. Makanya bapak-bapak aparat kepolisian menjaga dan mengawal kami. Artinya aksi kami sudah sesuai dengan prosedur dan aturan undang-undang yang ada. Nah sekarang siapa yang mau ketemu kami di kejaksaan ini? Apa kejaksaan ini sarang maling sehingga takut ketemu rakyat? Hah? Apa kejaksaan ini sarang maling? Takut. Sarang rampok, makanya takut ketemu rakyat. Takut. Ini yang kami mau. Kami ada delegasi, ada perwakilan. Siapa yang mau temui kami di sini rakyat? Camkan di negara ini kawan-kawan, siapapun yang menerima fasilitas dan gaji dari pajak rakyat, wajib hukumnya dikritik, bila perlu dicaci maki. Jangan lama-lama ya perwakilannya. Ya. Karena mau buka puasa. Ini perwakilan nih. Rakyat Indonesia kemarin nggak berapa lama, sebulan yang lalu kurang lebih, ada seorang anak yatim piatu, videonya viral, dituduh mencuri pisang 1 tandan. Mereka anak itu diarak dari kampung ke kampung. Itu baru mencuri 1 pisang, 1 tandan pisang. Ini kalau mencuri 1000 triliun diapain ya Niko? Kalau 1000 triliun itu dimatiin ya? Matilah. Terus isi kasetnya. Bayangkan kak, bayangkan kalau 1000 triliun dialokasikan ke sektor kesehatan, bisa bangun tuh rumah sakit berapa banyak? Bukan hanya membangun, tapi seluruh rakyat Indonesia mendapatkan kesehatan gratis, termasuk kawan-kawan dari kepolisian. Oke, jika 1000 triliun dialokasikan ke sektor pendidikan gratis. Gratis kan? Jika 1000 triliun dialokasikan nih kepada aparat penegak hukum kita, TNI, Polri, Kejaksaan, dan mereka-mereka yang mengabdikan diri pada bangsa ini, Luar biasa. apakah mereka mau korup lagi? Negara akan hemat ribuan persen. Nah itu, tapi anjingnya di negara ini, bangsatnya di negara ini, 1000 triliun itu jadi bancakan segelintir orang.
Kalau Kejaksaan Agung menemui Erick Thohir, yang notabene Erick Thohir adalah bertanggung jawab atas banyaknya rampok korupsi di bawahnya, apakah menurut kacamata Niko itu etis atau biadab atau beradab? Ini biadab namanya, Kak. Di mana-mana aturan hukum, pihak yang berperkara tidak boleh bertemu dengan penyidik. Yes. Udah? Lah Erick Thohir ini kan berperkara ini. Gitu ya. Kementeriannya kementerian paling korup. Klasemen BUMN korup jelas. Apa dasar Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa Erick Thohir dan Boy Thohir tidak terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang ada di Pertamina dan lingkungannya? Apa dasar Kejagung? Dasarnya tadi pintu belakang. Karena apa? Karena mereka biasa main belakang. Artinya diperiksa saja belum, sudah dinyatakan tidak terlibat. Kan anjing kayak gini. Erick Thohir dari Menteri BUMN itu sudah lebih 10 tahun. Ya, secara kontinu. Jadi jangan salahkan rakyat curiga kepada Kejaksaan Agung bahwa ada quote and quote Jelas. permainan di balik pintu atau di belakang pintu atau gimana? Pasti seperti itu. Jangan salahkan pikiran rakyat liar seperti itu. Karena rakyat akan mengatakan pasti terjadi kong kali kong di belakang meja, terjadi negosiasi. Makanya kita butuh jaksa agung seperti Baharudin Lova. Kita butuh kepolisian, Kapolri seperti Bapak Hugeng. Itu yang kita butuhkan untuk lembaga penegak hukum kita, Kak. Ada perwakilan diterima, Mbak Narti. Jangan lama-lama deh, jangan lama-lama. Kalau mau niat mah dari tadi kan kita memberikan informasi pemberitahuan aksi unjuk rasa itu udah seminggu yang lalu. Masa belum disiapin? Ini main-main nih. Siapkan kawan-kawan untuk elemen yang lebih besar lagi. Ini kita karena awalan, kita minta hanya 100-an orang melalui Kepolisian Republik Indonesia kemarin surat pemberitahuan aksi. Kita akan lakukan 2 minggu lagi untuk ribuan orang datang ke Kejaksaan Agung. Kita minta Kejaksaan Agung untuk membuat tuntutan-tuntutannya pada saat pengadilan hukuman mati. Setuju ya? Yang kedua adalah Kejaksaan Agung tidak boleh bertemu oleh siapapun yang dianggap terlibat dalam kasus korupsi. Siapapun itu nggak boleh. Siapapun. Makanya terjadi pemisahan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan mereka ini nggak bisa saling ketemu sebenarnya. Nggak boleh. Ini kalau kita mau bicara demokrasi yang benar, pemerintahan yang benar, eksekutif tidak bisa bertemu kepada yudikatif, yudikatif tidak bisa ketemu kepada DPR, kecuali dalam rangka penyelidikan. Misalnya yudikatif manggil pansus, baru. Begitu juga sebaliknya. Itu kalau kita bicara trias politika. Tapi brengseknya di negara ini, ya, malah eksekutif ketemu dengan yudikatif. Kong kali kong, besoknya keluar statement Erick Thohir dan Boy Thohir tidak terlibat. Anjing gue bilang. Berarti itu menyakiti hati rakyat. Sakit, Kak. Lalu rakyat bisa apa kalau kayak gitu? Satu-satunya ya rakyat harus marah. Marahnya? Rakyat harus marah. Bila perlu ini gedung ini kita ratakan aja. Hah? Kakak bisa bayangkan, Kak, satu gedung bisa hilang gara-gara kasus Joko Chandra. Hah? Yang salah siapa? Buruh, kasihan. Gara-gara api rokok katanya. Api rokok apa yang bakal? Emang api rokoknya sebesar apa? Hah? Apa sebesar toai ini api rokoknya? Ini logika-logikanya. Karena di negara ini, Kak, setiap ada masalah, setiap ada kasus-kasus besar, pasti ada pengalihan isunya. Kasus Pertamina yang dibongkar kebakar kilang minyak. Kasus pagar laut yang kebakar ATR BPN. Kasus Joko Chandra yang kebakar Kejagung. Masih banyak lagi, Kak. Ini terbakar apa sengaja dibakar untuk nyimpan barang bukti? Berarti ada mafia. Oh jelas, mafia hukum. Mafia hukum. Oh jelas. Di dalamnya ada kejaksaan berarti. Oh jelas. Pasti ada kejaksaan. Pasti. Karena apa? Kalau memang kejaksaan ini benar, ketika ada korupsi, mereka akan memberlakukan pasal hukuman mati.
Ya, bukan 5 tahun, 3 tahun. Karena apa? Korupsi adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang secara kasusnya lebih berbahaya daripada terorisme, lebih berbahaya daripada makar, lebih berbahaya lagi daripada narkoba. Maka yang harus masuk adalah hukuman mati. Tapi anjingnya nggak pernah dibuat lagi. Tuntutan hukuman mati itu nggak pernah ada. Kenapa nggak pernah ada lagi sekarang hukuman mati? Jangan disampaikan oleh kejaksaan. Hah? Kenapa sekarang kejaksaan tidak pernah lagi mengajukan tuntutan hukuman mati? Makanya patut kita duga ada amplop yang bicara. Tapi kalau gini narkoba, cepat kali mereka bikin pasal hukuman matinya. Apalagi kalau bandarnya nyanyi kayak kasus Freddy Budiman dulu. Almarhum Freddy Budiman nyanyi, cepat kali pasal hukuman mati dan langsung eksekusi mati. Supaya apa? Jangan bunyi. Inilah negara brengsek ini. Karena apa? Sindikat sudah masuk kepada peradilan kita. Sindikat sudah masuk kepada mafia. Mafia masuk pada sistem hukum kita. Maka ini harus kita suarakan. Kasihan kan bapak-bapak polisi, ketika mereka dengan susah payah nangkap, masukkan perkaranya, dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan dilempar lagi ke kepolisian P19, mereka bikin P21, lempar lagi P19 untuk ngulur-ngulur waktu. Kan kasihan. Mereka capek menangkap dengan mengendap-endap, memeras kepala, giliran ketangkap P19 lagi. Tapi kalau curi ayam, cepat kali mereka bikin pasal yang besar-besar. Brengsek ya, berarti Brengsek. kejaksaan brengsek ya. Brengsek kak. Makanya kita nggak perlu lagi takut-takut bersuara kepada penegak hukum ini. Kalau memang mereka salah, takkan salah. Karena gini, prinsipnya jelas, siapapun yang hidup dan menikmati pajak rakyat, wajib hukumnya dikritik, bila perlu dicaci maki. Lah, aparat-aparat negara kita ini kan yang penikmat fasilitas dari pajak rakyat, maka wajib dikritik kalau mereka salah. Tapi kalau mereka benar, kalau mereka berprestasi, apresiasi dong. Bukan malah ditekan. Yang terjadi selama ini apa? Tekan, coba tanya aja dengan bapak-bapak kepolisian. Ketika mereka bongkar kasus besar, datang dari belakang ada telepon, "Dek, tolong bebaskan tuh, Dek." Ada yang kayak gitu. Biasa seperti itu. Tanya aja ke mereka. Inilah negara kita. Maka dibutuhkan keberanian seorang kepala negara, yaitu Prabowo Subianto, untuk melakukan sebuah tindakan revolusioner, memberantas mafia hukum. Dengan apa? Membuat satu perpu, simpel aja. Nggak perlu nunggu buat undang-undang. Ya. Cuma cukup satu perpu, satu hari cukup selesai, 5 menit pun kadang. Ya. Yaitu perpunya apa? Hukum mati dan sita seluruh aset koruptor. Selesai perkara. Ya, sekedar informasi saja, DPR RI belum memasukkan rancangan undang-undang perampasan aset dalam Prolegnas 2025. Kalau itu kita tunggu masih sangat lama. Maka yang bisa memungkinkan adalah Presiden RI, yaitu Prabowo Subianto, bisa mengeluarkan perpu terkait hukuman mati dan juga perampasan aset. Maka dari itu, kawan-kawan, nanti bisa bareng-bareng kita lah, kita tanda tangan semuanya, kirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengirim atau menetapkan mengeluarkan perpu hukuman mati dan perampasan aset. Setuju ya? Cukup, hanya 5 menit itu kak. 5 menit. Kalau gua presiden, gua langsung panggil Mensesnek, siapkan sebuah surat dengan tulisan berlakukan hukuman mati dan sita seluruh aset koruptor. Selesai perkara. Dasarnya apa perpu? Karena negara dalam keadaan genting. Karena apa? Darurat korupsi sudah terjadi. Ini negara sudah genting, maka saya sebagai kepala negara mengeluarkan perpu. Itu kalau presiden yang benar, bukan presiden omon-omon. Cuma ngocok-ngocok, cuma apa? Ngoceh-ngoceh. Sampai ke ketika saya akan kejar koruptor, taik, pret. Jadi ini nggak ada yang mau nerima hari ini. Belum tahu, belum ada terima nih. Bang Artin belum mau. Weh jaksa, Gimana kawan-kawan, kita mau nginep di sini atau kita lanjutkan lagi minggu depan?
Nginap aja kita di sini nginap. Kita Tutup aja jalan nginep sebelah. di sini atau kita lanjutkan minggu depan? Kalau nginep, ayo kita nginep di sini. Kan masih ada space ya? Masih luas. Sambil nunggu sahur lah. Sambil nunggu sahur kita di sini. Iyalah. Kalau mereka nggak mau terima kita berarti alasan dia pulang, kita tunggu sampai besok. Salah lah, nggak masalah. Urgent. Karena kita kan sudah memberitahukan aksi kita. Erick Thohir gampang diterima. Dan sembunyi-sembunyi lewat pintu belakang. Iya. Lalu muncul statement Erick Thohir tidak terlibat. Tuh, lucu banget ya. Artinya apa? Udah ada kong kali kong mereka nih kak. Makanya gue cuma minta, kejaksaan. Ada orang nggak di dalam? Ada nggak manusia di dalam? Di kantor Kejaksaan Agung ini ada nggak manusianya? Hah? Ada nggak jaksanya yang manusia? Mana kami sudah memberitahukan aksi? Oh, ada. Ternyata ada manusia. Banarti, udah ada Banarti. Ternyata ada manusianya. Banarti, Mbak Payusri, Mbak Menu, Mbak Tita. Ternyata ada manusianya itu. Ada manusianya. Pokoknya yang perwakilan sampaikan kepada kejaksaan, kita minta kejaksaan mengajukan tuntutannya itu hukuman mati bagi para rampok atau maling atau garong atau koruptor. Itu ya, jangan 10 tahun, 5 tahun, itu nggak jelas. Nggak jelas. Ya, terus yang kedua, Kejaksaan Agung jangan terima orang yang sedang bermasalah. Kalau nggak diterima, kita akan ke tengah jalan nih. Lama bener ini. Ngomongin sama rakyat aja belagu. Itu kasihan komandan polisinya jadi memfasilitasi. Dah. Brengsek. Giliran Erick Thohir cepat kali kalian datang buka pintu. Terima Pak, cepet Pak. Kami hormat kepada polisian yang telah memfasilitasi aksi ini. Yang sudah memediasi. Bapak-bapak polisi silakan duduk. Tenang aja Pak. Anak-anak Bapak di sini orang tertib. Saya pastikan semua akan aman dan terkendali ketika kita sudah diterima. Bukan Pak, saya udah berkali-kali di sini. Yang sudah memediasi. Siapa aja, 5 orang. Siapa aja? Ya 5 orang jangan berebut kawan-kawan. Kalau kita sepakat ya 5 orang. Lo bisa ambil gambarnya. Wakilin ya. Ya, 5 orang ya. Gambarnya kayak gini ya. 5 orang. Kita tunggu kalian tingkat kita. 5 orang saja kawan-kawan. Ming, bisa ya. Jangan lama-lama di dalam Pak Yusri, masuk Yusri. 5 orang. Pak, bonus 1 dokumentasi kita. Ya dokumen 1 Pak, bonus 1 dokumentasi kita. Jangan lama-lama. Sudah, jangan lama-lama kawan. Polisi nangkep maling ayam. Ya, yang pertama-tama adalah kami dari Aliansi Rakyat Menggugat, kemudian ada dari Persatuan Pekerja Muslim Indonesia, ada dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan juga dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92, memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk menyidik tanpa tebang pilih terhadap semua pihak terkait korupsi di tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang serta MMKBN yang dikelola KKS yang tidak dipasok ke kilang Pertamina pada periode 2018-2023. Lalu yang kedua, kami juga meminta kepada tim Ditsus segera memeriksa Pak James dan juga kawan-kawan yang namanya terdapat dalam bagian yang beredar luas gitu, yang bagan yang beredar luas, termasuk Erick Thohir dan juga Boy Thohir, serta Hatta Rajasa dan mantan komisaris utama Pertamina yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok, serta seluruh anggota Dewan Komisaris Pertamina dan juga subholding PT Pertamina Patraniaga, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Shipping Internasional, dan subholding Pertamina Hulu Energi, agar bisa membuka kotak Pandora siapa saja sih yang terlibat korupsi yang telah merugikan negara sepanjang tahun 2023. Jadi kita sepanjang 2023 saja sekitar 193 triliun ya. Kita kan apalagi sejak 2018. Lalu yang ketiga, kepada pihak-pihak yang terlibat korupsi,
kami minta kepada Kejaksaan Agung untuk mengajukan tuntutan hukuman berat sampai dengan hukuman mati karena telah merugikan negara dan rakyat yang sangat banyak akibat membeli BBM Pertalite RON 90 dan Pertamax RON 92 yang spesifikasinya tidak sesuai keputusan Dirjen Migas Kementerian ISDM. Lalu yang keempat, kami juga menggugat akan rencananya bersama Cherry akan menggugat class action Pertamina ke Pengadilan Jakarta Pusat untuk mengganti kerugian seluruh rakyat tanpa rakyat sadari telah membeli BBM di bawah kualitas Dirjen Migas di bawah Kementerian ISDM. Dan berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, perbuatan itu telah dilakukan oleh para tersangka sejak 2018 hingga 2023. Jadi kami akan menggugat nih berupa class action ya ke Pengadilan Jakarta Pusat. Nah, kemudian kami juga menyatakan sikap akan memantau proses penegakan hukum yang dilakukan oleh tim Pitsus Kejagung. Manakala terindikasi ada kekuatan pihak-pihak tertentu yang melakukan intervensi terhadap tim Pitsus untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat atau ada upaya menyesatkan ke arah penyelidikan, maka koalisi yang kami buat dalam hal ini Aliansi Rakyat menggugat akan menurunkan puluhan ribu anggota ke Kejaksaan Agung untuk meminta pertanggungjawaban Jaksa Agung, Jampitsus, dan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Lalu yang keenam, Kapuspen Kejagung Harley Sregar juga di depan kami ini di Delegasi Perwakilan membantah, telah menyatakan bahwa kerugian Rp1 kuadrilun akibat permainan korupsi tata kelola impor minyak tanah dan produk kilang periode 2018 sampai dengan 2023. Kapuspen Kejagung menyatakan terbuka setiap saat menerima masukan atau tambahan bukti-bukti bila ada masyarakat yang memiliki bukti agar bisa membuat makin terang peristiwa pidana yang terjadi dan pihak-pihak terlibat memberikan jaminan pelindungan hukum bagi anggota masyarakat yang telah membantu Kejagung dalam mengungkapkan kasus hukum korupsi Pertamina yang fantastis. Mereka cuma membantah tuh, katanya nggak ada kerugian yang 1 kuadrilun itu. One K1 TV1